Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Uwais Anis Hairuman. Dalam kesempatan kali ini kita ingin berbicara tentang bagaimana tips merumuskan satu learning objective atau tujuan pembelajaran. Teman-teman sekalian, untuk mengawali pembacaan ini, kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada dasarnya adalah pernyataan kinerja, ya, pernyataan kinerja atau performa. Yang diharapkan dicapai oleh peserta, tentu saja peserta ini bisa, kalau di sekolah bisa siswa, kalau di pelatihan bisa peserta pelatihan, kalau di kampus adalah mahasiswa misalnya, setelah mengikuti pembelajaran sebagai, nah ini, pernyataan kinerja ini adalah bagian dari bukti bahwa dia telah berhasil melakukan satu proses pembelajaran atau pelatihan. Ya. Dan pernyataan kinerja ini harus menunjukkan outcome, bukan menunjukkan proses. Gitu ya. Nah, dengan demikian, kalau kita ingin bicara tentang hal tersebut, kita memiliki banyak komponen tujuan pembelajaran yang sudah diajukan oleh para tokoh. Yang paling terkenal adalah ABCD. Ini sebenarnya ditawarkan oleh Major tahun 1984. Tapi ada tiga tokoh lain dengan bahasa yang berbeda tapi kurang lebih sama, yaitu Clark, Kemp, dan Dick and Carey. Nah, ini Anda bisa perhatikan di depan gitu ya. Di sini antara Clark itu sama saja sebenarnya kondisi dan standar sama dengan degree. Tapi untuk Chem et al. Itu ada content reference. Artinya setelah behavior ada objeknya apa. Ya, misalnya dapat menembak apa sasaran. Nah, itu kira-kira seperti itu ya. Sementara Dick and Carey menghilangkan unsur E karena itu sudah otomatis. Selanjutnya, ini teman-teman sekalian, apa yang dimaksud dengan task atau behavior itu adalah kemampuan yang harus ditunjukkan oleh peserta. Nah, sementara kondisi atau kriteria sebenarnya itu bisa lingkungan atau setting dalam situasi dan kondisi atau lingkungan seperti apa, performa tersebut harus ditunjukkan oleh apa namanya peserta belajar. Nah, sementara degree adalah standar seberapa baik kinerja atau kemampuan yang ditunjukkan. Ini bisa seberapa baik, seberapa besar, seberapa banyak, seberapa akurat, seberapa tanggap, seberapa cepat dan lain sebagainya. Ini adalah standar-standar yang nanti ditentukan. Lebih konkretnya nanti akan kita lihat dalam contoh. Nah, berdasarkan tersebut, empat tokoh tersebut sebenarnya itu berbicara tentang empat komponen ini ya. Jadi ada unsur A, ada unsur B, ada unsur C, dan ada unsur D. Nah, berdasarkan empat komponen ini, maka variasinya bisa banyak. Nah, salah empatnya adalah ini. Bisa ABCD, bisa ABDC, bisa ACBD, bisa BCD tanpa harus menggunakan audience atau bukan BCD ya, tapi BDC atau CBD misalnya untuk yang keempat gitu ya. Seperti apakah contoh konkretnya adalah seperti ini. Kita lihat yang rumusan umum ya, ABCD. Saya berikan tiga contoh di sini. Contoh untuk pelatihan, contoh untuk perkuliahan, dan contoh untuk sekolah. Nah, di sini misalnya untuk pelatihan yang ekstrim adalah misalnya Taruna polisi dapat menembak sasaran. Di sini jelas, E-nya adalah taruna polisi, B-nya adalah dapat menembak, konten referensinya adalah sasaran bergerak misalnya. Kemudian kondisinya dengan senjata laras panjang dari jarak 50 cm. Nah, kemudian sasarannya juga bergerak, senjatanya laras panjang, jarak tembaknya adalah 50 50 meter. Dan standarnya atau degree-nya tepat. Atau contoh di perkuliahan misalnya, mahasiswa desain pembelajaran dapat merumuskan capaian pembelajaran, AB-nya jelas, berdasarkan model variasi rumusan dan memenuhi unsur-unsur kriteria tujuan pembelajaran tertentu dengan baik. Nah, kalau di siswa misalnya, siswa dapat membandingkan persamaan dan perbedaan dua teori penciptaan alam semesta berdasarkan minimal tiga aspek asumsi teori penciptaan alam semesta dengan baik. Mohon maaf, di sini kalimatnya tidak lengkap. Ini tiga contoh teman-teman sekalian yang menggunakan rumus A, B, C, D. Bagaimana kalau urutan ini kita balik? Mari kita lihat. Kalau urutannya kita balik misalnya menjadi A, B, D, C, maka akan seperti ini. Taruna polisi dapat menembak sasaran bergerak dengan tepat. Nah, sekarang degree-nya atau standarnya dibalik duluan dengan menggunakan senjata laras pendek dari jarak 50 meter. Atau
Mahasiswa desain pembelajaran dapat merumuskan capaian pembelajaran dengan baik. Nah, standarnya dulu berdasarkan model variasi rumusan dan unsur-unsur kriteria tujuan pembelajaran, nah, dengan baik. Gitu ya. Oke. Kemudian siswa dapat membandingkan persamaan perbedaan dua teori penciptaan alam semesta dengan baik berdasarkan tiga aspek asumsi teori penciptaan alam semesta. Oke. Berikutnya, bagaimana dengan yang CABD? Nah, ini balik ya. C itu berarti kondisi dulu. Nah, diberikan senjata laras pendek dari jarak 50 meter, taruna polisi dapat menembak sasaran bergerak dengan tepat. Oke, ini juga misalnya berdasarkan model variasi rumusan dan unsur-unsur kriteria tujuan pembelajaran tertentu, mahasiswa desain pembelajaran dapat merumuskan capaian pembelajaran, bisa saja kondisinya ditambahkan sesuai dengan gitu ya, sesuai dengan apa namanya objek ya mata pelajaran yang dipilihnya sendiri dengan baik. Untuk yang model yang persekolahan tadi, diberikan tiga aspek unsur penciptaan alam semesta, siswa dapat membandingkan persamaan dan perbedaan dua dari empat teori penciptaan alam semesta yang dipilihnya dengan baik. Oke, ini variasi yang ketiga. Coba kita lihat variasi yang keempat, A-nya dibuang. A-nya dibuang, ini A-nya masih hadir, mohon maaf, ini A-nya dibuang, tapi hanya B, C, D. Jadi siswa dapat, nah biasanya untuk yang seperti ini, siswa dapatnya dibuat satu kalimat sendiri di awal. Satu tidak berulang-ulang. Nah, sehingga siswa dapat, nah di sini baru behaviornya. Menembak sasaran bergerak dengan senjata laras panjang dari jarak 50 meter dengan tepat. Maaf, taruna dapat titik dua misalnya menembak sasaran bergerak dengan senjata laras panjang dari jarak 50 meter dengan tepat. Nah, begitu juga untuk yang berikutnya ya. Dapat merumuskan capaian pembelajaran berdasarkan bla bla. Nah, sehingga di sini mahasiswanya tidak diulang-ulang, mahasiswa dapatnya tidak diulang, cukup sekali dibuat. Nah, begitupun siswanya di bawahnya tidak diulang-ulang, dapat membandingkan persamaan dan perbedaan dua teori penciptaan alam semesta berdasarkan minimal tiga aspek asumsi penciptaan alam semesta dengan baik. Nah, sudah 4 contoh nih. Nah, bisa juga teman-teman sekalian, kita lihat di sini bisa juga dengan cara seperti ini. Biasanya kalau dalam pelatihan, ini biasanya disiapkan kondisinya dulu. Kondisinya disiapkan atau setting lingkungan disiapkan. Misalnya settingnya adalah sasaran penjahatnya itu ada sasarannya penjahat dan penjahat itu sedang mensandera anak-anak gitu ya, anak-anak, satu orang anak dan keduanya bergerak. Kemudian senjatanya laras pendek kaliber X. Kemudian situasinya banyak massa dan berkerumun. Kemudian situasi berikutnya adalah target yang ingin dicapai oleh polisi itu tanpa mencederai sandera sedikit pun sebagai prinsip ya. Sehingga kemampuan yang harus dimiliki oleh polisi tersebut dapat menembak jatuh penjahat dengan tepat. Nah, begitupun untuk yang persekolahan. Nah, disediakan 4 video, 4 aspek dasar asumsi teori penciptaan alam semesta, siswa dapat membandingkan 2 dari 4 teori penciptaan alam semesta dengan baik. Nah, bisa saja kondisinya ini kita buat apakah individu, apakah kelompok. Nah, ini juga bisa dijadikan sebagai contoh. Nah, dengan demikian kita dapat melakukan variasi yang banyak untuk merumuskan capaian pembelajaran, tapi unsur-unsurnya sama. Nah, terakhir saya ingin menyampaikan kenapa unsur-unsur tersebut penting. Kenapa yang namanya B, C, dan D atau B, C, dan D ya. Kenapa itu behavior itu penting, kondisi itu penting, degree itu penting. Karena dengan adanya behavior yang jelas, kondisi yang jelas, standar atau degree yang jelas, itu akan berpengaruh terhadap assessment. Strategi atau metode pembelajaran, media atau alat yang dibutuhkan untuk proses pembelajaran tersebut, serta setting atau lingkungan yang harus terjadi. Sebagai contoh, ketika taruna itu diharapkan dapat menembak sasaran dengan tepat, maka kondisinya proses pembelajarannya kan harus disimulasikan tuh.
ada senjata laras pendeknya, kalibernya demikian, gitu, situasinya ada sandera, jaraknya sekian meter, dan lain sebagainya. Begitu pula pada saat ujiannya. Ujiannya akan dilakukan seperti itu. Nah, begitu pula untuk yang teori penciptaan alam semesta tersebut. Jadi videonya harus ada 4, kemudian disediakan komputer mungkin dan sebagainya agar siswa tersebut dapat mencari referensi lain dan lain sebagainya. Kemudian 4 asumsi teori penciptaan alam semesta itu diberikan kepada mereka. Mungkin lebih dari 4. Dan mereka bisa memilih mau dilihat dari sudut pandang yang mana dari keempat aspek asumsi teori penciptaan alam semesta itu. Nah, kalau kelompok, guru harus menyiapkan gimana kelompok yang harus dibuat atau individu dan lain sebagainya. Nah, ini sangat tergantung pada rumusan daripada tujuan pembelajaran tersebut. Nah, demikian teman-teman sekalian, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan untuk referensi silahkan lihat pada link yang terpampang di layar. Dan untuk mengakhiri ini saya berterima kasih kepada Courtesy ini untuk canva.com karena video ini tak buat dengan template dan free image dari canva.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.